Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini saya kemarin kedatangan tamu jauh ya. Beliau merupakan subscriber dan bawa HP ini Oppo F7. Jadi HP ini sudah di flashing beberapa kali, masih tetap bootloop ya. Jadi kasusnya itu bootloop membandel. Udah dibawa beberapa counter, itu masih tetap bootloop. Dan umumnya untuk di Oppo F7 memang penyakitnya seperti ini ya. Bootloop tiba-tiba tanpa dia tuh jatuh sebelumnya, ataupun efek dari main game biasanya juga bisa ya. Ya, ini kita akan bahas ya, apakah HP ini masih bisa diselamatkan. Dan tentunya tanpa ganti eMMC. Oke, ini saya bongkar backdoornya. Lalu di balik backdoor itu terdapat fleksibel fingerprint. Pastikan hati-hati, kita jangan asal tarik ya, karena bisa robek. Jadi copot dulu semua bautnya. Nah, ini sudah terlepas ya untuk backdoornya. Lalu kita buka baut-bautnya. Saya lihat itu ada baut yang masih tersegel, berarti HP ini belum pernah dibongkar. Dan kasus Oppo baik F7, F9, F5 itu sering banget ya. Kasus-kasus disebabkan karena game ataupun tiba-tiba bootloop. Biasanya kasus tersebut biar di flash dia masih tetap bootloop. Nah, solusinya yang sering saya lakukan itu direct eMMC. Kita pastikan dulu, kita cek eMMC sehat atau tidak. Nah, ini saya coba lakukan hard reset, apakah dia bisa sebelum saya lakukan direct. Sudah masuk ke mode recovery. Seharusnya ini sudah muncul tulisan English baru bahasa Cina itu ya. Kita pilih lalu wipe data, tapi ini nggak ada. Dia langsung restart kembali. Berarti sudah dipastikan HP ini tidak bisa masuk ke mode recovery. Dan biasanya kalau HP sudah tidak bisa masuk mode recovery, eMMC yang bermasalah. Ya, ini saya putuskan saya akan copot bagian mesinnya. Saya akan cari untuk bagian letak ISP-nya, karena nanti akan saya jumper. Lalu akan kita cek dengan UV box ya. Bagaimana kesehatan eMMC-nya, apakah masih bisa untuk direpartisi ulang. Jika tidak bisa ya, berarti harus memang ganti eMMC-nya. Ini sudah tercopot bagian mesin. Dan untuk letak eMMC itu di sini ya. Kita harus copot dulu untuk bagian penutupnya, seperti kertas apa ya ini, kuningan ya. Nah, ini saya robek saja. Dan hati-hati ya. Jadi jika ingin tahu ya letak ISP itu setting di Mbah Google tuh ada ya, banyak. Nanti saya sertakan juga untuk diagram ISP-nya. Ya, tahapannya kita akan potong bagian kaleng ya, supaya lebih gampang di saat kita jumper ISP-nya. Biasanya saya bantu dengan pemotong kuku ya, atau jepitan kuku. Lakukan dengan teliti dan hati-hati. Nah, ini saya potong supaya gampang untuk kita jumper ya, karena letak untuk test point di ISP-nya itu lumayan tersembunyi.
di antara CPU dan eMMC. Ya, ini sudah terbuka untuk separuh kalengnya. Lalu kelihatannya masih sempit, saya potong kembali untuk bagian sisi pinggirnya. Jadi agar leluasa untuk kita lakukan jumper ISP-nya. Mungkin ada yang bertanya kenapa nggak bukanya menggunakan blower. Ya, untuk meminimal resiko ya. Jadi pemanasan, karena biasanya kalau kita gunakan blower itu kan resiko untuk komponen yang lain ya. Disarankan gunakan pemotong atau penjepit kuku seperti ini. Nah, ini pelan-pelan, yang penting kita bisa membuka area jumperan ISP-nya. Oke, ini saya rasa cukup ya, sudah terbuka. Lalu ini saya sertakan gambar jumperan ISP-nya ya. Sesuaikan di mana CLK, di mana CMD data 0. Lalu untuk VCC dan VCC key saya ganti menggunakan kabel data ya. Jadi yang utama kita itu bikin jumperan CLK, CMD data 0 dan ground. Kalau CLK, CMD sesuaikan dengan diagram, kalau ground itu bisa di kaleng. Seperti ini ya. Memang kecil-kecil untuk jumperannya. Yang penting gunakan mata solder yang panas dan yang runcing supaya gampang untuk jumper. Nah, ini saya jumper menuju ke adaptor ISP. Sesuaikan ya, data 0 data 0, CMD CMD, CLK CLK, ground dan ground. Untuk memastikan apakah sudah tersambung dengan baik, kita cek nilai resistansinya. Contohnya ini, data 0 keluar tidak, CMD keluar tidak, CLK. Jadi kalau keluar 600, 700 itu berarti bagus ya jalurnya. Kalau untuk ground ya 0,01. Ya, sudah bisa dipastikan jalur terhubung dengan baik. Kita tinggal rapikan, disolasi supaya tidak ngeground. Lalu kita rakit di bodinya ya. Lalu sambungkan kembali untuk konektor baterai, LCD, konektor bagian pengecasan. Ya, kita siapkan ke PC ya. Kita sudah ke tampilan PC. Lalu kita akan buka eMMC toolbox-nya. Dan ini sudah saya sambungkan ke UV box ya. Untuk VCC saya bantu dengan kabel data. Nah, ini sudah terbuka, saya gunakan untuk versi 1.4. Lalu kita checklist direct eMMC. Lalu identify eMMC, kita klik. Kita lihat hasilnya. Room terbaca dengan bagus ya, tapi ada rapot merahnya. Dan ini kategori urgent. Urgent itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Berbahaya atau gimana? Urgent 90%. Ya, hasilnya urgent 90%, berarti kesehatannya sangat menipis ya. Urgent tuh bisa juga waspada gitu. Nah, ini saya akan backup user path-nya. Kita pilih untuk kolom yang warna merah ya, merah muda atau apa ya, oranye itu. Ya, pokoknya yang warnanya merah-merah begitu, kita checklist. Ada NVRAM, lalu apa custom. Pokoknya yang ada kolom merah itu kita checklist beserta primary GPT ya. Lalu kita read dan kita tunggu dia proses backup.
Ya, proses backup berjalan ya, dan pastikan selesai dengan baik. Namun di sini saya mendapat kendala. Berulang kali saya melakukan backup itu gagal ya. Jadi gagalnya itu di tengah jalan dan muncul rapot merah. Nah, seperti ini. Jadi kan bingung ya. Wah, ini saya melakukan eksekusi tapi backupan belum selesai. Untuk solusinya, jika sobat semua menemui kasus yang seperti ini, itu menandakan driver MediaTek putus nyambung. Berarti ganggu kinerja flashingnya atau backupnya. Jadi kita solusinya buka MRTK, lalu kita pilih Oppo dan F7, lalu kita pilih Red Info saja supaya hanya memancing driver MediaTek terkunci, tidak putus nyambung. Nah, muncul seperti ini, kita minimize saja untuk MRTK nya dan pastikan ini MediaTek sudah aman ya, tidak putus nyambung lagi. Berarti sudah siap untuk dilakukan eksekusi via UV box. Oke, kita buka kembali untuk UV box nya atau MMC toolbox nya. Seperti awal tadi, kita checklist untuk direct MMC dan kita identify MMC. Hasilnya urgent 90%. Lalu kita akan backup user path-nya. Nah, ini masih kondisi seperti ini ya. Jadi kita buka user path, muncul kolom seperti ini, seperti awal tadi ya. Tadi kan gagal untuk lakukan backup karena driver putus nyambung. Ya, ini kita ulangi lagi setelah kita kunci dengan MRTK. Kita pilih kolom yang merah. Semua yang kolomnya merah kita pilih karena itu file penting ya untuk IMEI supaya aman, baseband aman. Lalu kita klik read, dan ini proses backupnya sedang berlangsung. Apakah proses backup ini terhenti di tengah jalan? Biasanya kalau udah dikunci dengan MRT itu aman ya, tidak terputus lagi. Ya, kita tunggu hingga proses backup selesai. Jadi sangat penting ya kita membackup user path-nya, karena jika kita tidak punya backupan asli dari HP-nya itu nanti IMEI bisa bermasalah. Dan proses untuk repair eMMC di Oppo F7 ini lumayan panjang dan rumit ya. Itu pun kadang belum tentu berhasil. Nah, ini proses backup sudah selesai, kita lihat hasilnya, ini user path-nya ya. Lalu kita akan backup file dump-nya. Saya pilih 512 saja. Checklist semua ya, boot 1, boot 2. Lalu kita read supaya kita backup. Nah, ini proses backup untuk file dump-nya. Namun jika menemui kasus MMC itu tidak bisa dibaca ke MMC toolbox, ya kita bisa gunakan file backupan atau file dump dari forum ataupun yang ada di Google ya, biasanya ada. Ataupun di firmware 27 itu ada file dump untuk Oppo F7. Ya, ini kita tunggu hingga selesai ya proses backupan untuk file dump. Nah, ini hasilnya ya. Boot 1, boot 2, XSCSD. Lalu kita identify MC. Masih urgent. Kita cek kesehatannya, health report. Jadi ini sudah bisa dipastikan memang korup MMC-nya. Untuk tahapan selanjutnya,
kita akan erase atau kita akan hapus semua data MC. Kita partisi ulang, lalu kita isikan file dump beserta user path-nya ya kembali. Nah, ini hasil kesehatannya sudah menipis ya lifetime-nya. Ya, untuk selanjutnya kita akan lakukan bagaimana repair atau partisi ulangnya. Untuk sementara ini semoga bisa dijadikan manfaat ya. Terima kasih, tetap semangat. Sampai jumpa, doakan berhasil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.